Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Al-Furqon Berbuka yang dipersembahkan oleh Al-Furqon Jember. Al-Furqon Jember, Qur'ani dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang yang akan melakukan perjalanan panjang pasti ia akan menyiapkan perbekalan yang cukup. Sebagaimana mereka yang akan melakukan kegiatan peribadatan, ibadah haji, tidak sedikit dari mereka yang mengumpulkan hartanya sepanjang tahun atau sekian tahun lamanya. Padahal pelaksanaannya hanya beberapa hari saja. Tapi kenapa begitu banyak orang tidak menyiapkan dirinya, tidak menyiapkan perbekalan untuk menghadapi kehidupan yang tidak akan pernah ada akhirnya, yaitu kehidupan akhirat, perjalanan akhirat. Maka dari itu, mari kita simak bagaimana kita bisa mempersiapkan diri, memperbanyak bekal untuk menuju kehidupan akhirat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk beramal dan akhirat nanti sebagai pembalasan atas amal yang kita lakukan. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan milik Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia membalas orang-orang yang berbuat buruk terhadap apa yang mereka kerjakan dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang sempurna, pahala yang lebih baik. Kaum muslimin rahimakumullah, kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk beribadah kepadanya, hanya untuk menyembah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantu kita untuk menunaikan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Dengan cara Allah menundukkan kepada kita makhluk-makhluknya. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amatahu zahiratan wa batinah. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah telah menundukkan kepada kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk menyempurnakan nikmatnya secara lahir maupun secara batin. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasakhkhara lakumul anhar." Dan Allah telah menundukkan kepada kalian sungai-sungai. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Dan Allah telah menundukkan kepada kalian asy-syams, matahari dan bulan, daibain, yang tetap pada orbit edarnya. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Dan Allah telah menundukkan kepada kalian malam dan siang. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah memberikan kepada kalian atas apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung
nikmat Allah la tuhsuha, tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Innal insana la zalumun kaffar. Sungguhnya banyak dari manusia yang zalim dan ingkar. Maka kaum muslimin, jika kita merenungi dan memikirkan tentang nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, tentang karunia-karunia yang Allah tundukkan kepada kita untuk mempermudah kita melakukan ketaatan-ketaatan, untuk mempermudah kita untuk meninggalkan keharaman-keharaman. Jika kita memahami hal tersebut, maka sudah seharusnya kita memanfaatkan waktu dan sisa umur kita yang kita miliki di dunia ini untuk bisa memperoleh perbekalan yang akan kita bawa menuju perjalanan akhirat yang abadi dan tiada akhir. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita camkan, yang perlu kita cermati, agar kita senantiasa ingat bahwasanya kita harus mengisi dan memanfaatkan sisa-sisa umur kita, waktu yang kita miliki, untuk senantiasa diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang harus kita ingat, bahwasanya umur yang Allah berikan kepada kita bukanlah pemberian cuma-cuma. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan, untuk apa umur kita dihabiskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadam ibnu Adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yas'ala an khamsin." Kita akan ditanyai, katanya Nabi, tidak akan bergeser kaki seorang manusia, seorang hamba, seorang anak Adam nanti di hari kiamat, hingga dia ditanyai dengan 5 pertanyaan. Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua, tentang masa mudanya, untuk apa dihabiskan. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia dapat. Yang keempat, tentang hartanya, untuk apa dia infakkan. Yang kelima, tentang ilmunya, apakah dia amalkan. Kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan ini, bahwasanya kita tidak akan berpindah dari penghakiman Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, sehingga kita ditanyain dan dimintai pertanggungjawaban atas umur kita, atas masa muda kita. Maka dari itu kaum muslimin, ini pengingat yang pertama, bahwasanya umur itu bukanlah pemberian cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di sisa umur yang kita miliki, kita penuhi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kaum muslimin, yang perlu kita camkan, kita perhatikan, adalah bahwasanya janganlah biarkan diri kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada, ataupun menunda-nunda untuk beramal soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum datang kematian bagimu. Wasihhataka qabla saqamik. Dan kesehatan yang kamu miliki sebelum datang rasa sakit atau sakit yang akan kau derita. Wa faraghaka qabla syughlik. Dan manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa syababaka qabla haramik. Dan manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa ghinaka qabla faqrik. Dan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Maka dari itu kaum muslim, ayo kita manfaatkan kesempatan kita yang ada ini, lagi sehat nih seperti saya, memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini untuk menyampaikan nasihat. Meskipun yang paling membutuhkan nasihat adalah diri saya sendiri. Sedang yang ketiga kaum muslimin, yang harus kita cermati dan kita camkan, agar kita senantiasa mengingat Allah, senantiasa memanfaatkan waktu kita untuk mengisinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Yakni kita perlu ingat bahwasanya telah datang peringatan kepada kita. Kita telah diingatkan. Ingat
peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bentuknya beragam. Bisa dalam bentuk uban yang ada pada rambut kita, dari kulit kita yang sudah mulai keriput. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwasanya kita pasti mati. Umur kita akan habis. Maka dari itu kaum muslimin, dengan tanda-tanda, dengan peringatan-peringatan yang Allah sampaikan kepada kita melalui sekitar kita, melalui lingkungan kita, melalui diri kita, ayo kita isi dengan kebaikan-kebaikan, isi dengan ketaatan-ketaatan. Apalagi kaum muslimin, kita sedang berada di bulan Ramadan. Kesempatan yang luar biasa berada di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan ini kita bisa memanjangkan dan memperbanyak pahala kita. Dengan bantuan dari Allah, setan-setan dibelenggu, seruan untuk berbuat kebaikan. Maka kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk menutupi lubang-lubang ketaatan yang dulu kita tinggalkan. Di bulan Ramadan ini, ayo kita manfaatkan setiap detik yang kita miliki untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, untuk memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah. Syukur jika ketaatan-ketaatan tersebut kita bawa keluar Ramadan, maka itu adalah bonus yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan sebagai penutup, kita juga diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum katanya, atau khairun nas, sebaik-baik manusia itu man tala umrihi, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sementara seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Kita sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saya dipanjangkan umur saya. Tetapi kita tidak meminta kepada Allah, semoga amal baik saya juga dibanyakkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Mari sekali lagi saya mengajak kepada diri saya sendiri, kepada pemirsa sekalian, supaya kita memanfaatkan waktu yang kita miliki. Sisa umur kita penuhi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan mudah-mudahan setiap ketaatan yang kita miliki, setiap ketaatan yang kita lakukan, itu adalah ketaatan yang berkualitas, sehingga ketaatan tersebut merupakan sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah cukup. Maka kita akan mendapatkan balasan surga yang kekal abadi, kenikmatan yang tiada akhir, insyaallah di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita dengan orang-orang yang soleh, sehingga kita terus berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan di sisa umur kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.